Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar Tuhan berfirman yang diangkat dari Markus pasal 6 ayatnya yang ke-6b hingga ayat 13. Demikian bunyinya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat ke dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap waktu kita perlu merenungkan kehidupan beragama kita. Apakah kita sudah ada pada penghayatan yang benar, bermakna, dan berguna? Ataukah sesuatu yang lain yang terjadi? Sesuatu di mana hanya ikut-ikutan, atau hanya menggunakan atau memanfaatkan kehidupan beragama itu untuk melegitimasi keinginan-keinginan atau kehendak kita. Jadi kita perlu merenungkannya dan berusaha untuk memastikan bahwa kehidupan beragama kita berada pada hal yang seharusnya. Hampir semua agama di dunia ini berusaha membuat agama yang mereka ikuti itulah agama yang terbaik. Dan mereka berusaha memperlihatkan dirinya dengan membuat pusat keagamaan. Sama seperti orang Israel dahulu kala membuat pusat keagamaannya itu di Yerusalem. Jadi kegiatan beragama mereka itu tertuju pada Yerusalem. Ibadahnya di situ, menyampaikan persembahannya di situ, perputaran ekonominya di situ. Bahkan keputusan-keputusan politik juga dilakukan di situ. Maka setiap orang diarahkan supaya ziarah dan berbondong-bondong ke Yerusalem. Sama juga seperti banyak agama-agama membuat kehidupan beragama itu di satu tempat tertentu. Lalu seluruh kegiatan keagamaan
dilakukan di situ. Itu juga sebabnya kita membangun gereja. Dibangun gereja, lalu umat diarahkan datang ke gereja. Disitulah dilakukan hal-hal menyembah Tuhan. Kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan kebudayaan juga diharapkan bergerak dan berputar dari gereja itu. Dan model yang kita warisi seperti itu sudah bertahun-tahun. Sama seperti orang Yahudi juga mewarisinya ratusan tahun, bahkan sebenarnya ribuan tahun. Saudaraku, akhirnya acap kali justru agama itu yang menjadi penting. Bukan Tuhan yang ada dalam agama itu yang diikuti. Jadi agama itu sendiri menjadi pusatnya. Yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama, Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang diikuti. Sebab Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Tuhanlah yang mengarahkan kehidupan kita kepada hal-hal yang semestinya kita lakukan sebagai ciptaannya. Nah, oleh karena itu, Yesus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, melakukan perubahan baru. Cara yang baru untuk mewujudkan kerajaan sorga. Yesus tidak berada hanya di sekitar bait Allah, tidak berada di Yerusalem, dan tidak mengikuti arus memusatkan kehidupan beriman itu di satu titik tertentu, di pusat-pusat pelayanan tertentu. Tetapi Yesus mengubahnya. Dia keluar dari cara-cara tradisional, dari cara-cara yang lama yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dia pergi keluar, berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah tiba. Bertobatlah, berubahlah, kerajaan Allah sudah tiba. Kerajaan Allah sudah di sini. Allah bertahta, Allah berdaulat di sini. Jadi dia keluar, menyebarkan, memberitakan, menjumpai orang dari desa ke desa, sehingga dia bisa melihat realita apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kehidupannya tidak dilakukan dari bangunan teori, dari bangunan filosofi, dari bangunan ideologi, tetapi pelayanannya dilakukan dalam realita, dalam kenyataan hidup masyarakat. Dan itu terjadi ketika dilakukan perjalanan, perbincangan, percakapan dengan masyarakat. Pergi dari desa ke desa. Disitulah mereka bergumul. Disitulah mereka mengalami banyak persoalan. Ternyata di tengah-tengah masyarakat ini banyak hal-hal yang tidak disuarakan di ruang publik, di tempat-tempat umum, di pusat-pusat pengambilan keputusan. Mereka terkesampingkan dari hal-hal sedemikian. Itu sebabnya suatu saat Yesus melihat orang banyak itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, sebab kekuasaan, kemewahan, ekonomi yang bagus, keputusan-keputusan hanya berada dalam sekelompok orang tertentu yang menikmatinya dan berusaha mempertahankannya sebagai hak milik mereka sendiri. Oleh karena itu, terkesampingkanlah
kehidupan rakyat jelata, kehidupan orang-orang miskin, kehidupan orang-orang di pedesaan, kehidupan orang-orang di pinggiran yang jauh dari pusat-pusat pengambilan keputusan, bahkan jauh dari pusat kehidupan beragama, jauh dari pusat seremoni, jauh dari pusat perayaan-perayaan, jauh dari pusat perputaran kehidupan yang mewah. Yesus menjumpai mereka. Dan pada saat sedemikianlah Yesus memanggil murid-muridnya, memanggil ke-12 muridnya, lalu membagi mereka menjadi tim yang terpisah, 2 orang setiap tim. Mereka berangkat, diutus, pergilah, pergi. 2 orang, tidak 1 orang, saudara-saudara. Kenapa? Supaya ada di antara mereka saling menolong, mengalami bersama, menderita bersama, berhasil bersama. Jika gagal pun gagal bersama. Jadi ada sharing di antara mereka. Diutuslah mereka berdua. Dan saudaraku, saya rasa ini sangat penting bagi kita. Dia memberikan kuasa kepada mereka. Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Inilah menjadi sesuatu yang sangat pokok bagi utusan Tuhan. Menerima kuasa dari Tuhan. Dan itu sebenarnya tanda yang benar dari seorang yang diutus Tuhan. Dia menerima kuasa Yesus. Bukan kuasa dunia, bukan kuasa yang lain. Kuasa Yesus. Dan tandanya dia memperoleh kuasa Yesus itu, lihatlah saudara-saudara, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Bayangkan saudara-saudara, sepertinya mereka benar-benar dipersiapkan dari dirinya untuk kuasa Tuhan terjadi atas mereka. Jadi tidak mempersiapkan bekal dulu, tidak mempersiapkan uang kesejahteraan dulu, tidak mempersiapkan bekal materi untuk melakukannya. Bukan itu yang pertama. Tetapi kuasa Tuhan itu dia terima. Sebab yang melakukan banyak hal bukan mereka, tetapi Tuhan yang melakukannya. Menerima kuasa Tuhan. Itulah karakter dari seorang utusan. Itulah karakter seorang pelayan Tuhan. Itulah karakter dari seorang yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan misi ilahi, misi sorgawi. Lalu selanjutnya saudara-saudara, jika kamu diterima di dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai waktu kamu akan berangkat lagi ke tempat yang lain. Lihat saudara-saudara, inilah indahnya kehidupan dari seorang utusan Tuhan. Bila kamu diterima di situ, kamu diterima, hiduplah bersama dengan mereka. Kebutuhan hidupmu sebagai mereka hidup, demikianlah hidupmu. Jangan melebihi pun mengurangi, tidak layak, karena itu sudah diterima. Jadi hidup bersama dengan mereka yang dilayani, bergumul bersama dengan mereka yang menerima itu, hidup bersama dengan mereka itu terus secara bersama dalam kehidupan.
Dalam kehidupan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang diperlukan, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat istirahatnya, yang diperlukan dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Hiduplah bersama dengan mereka yang menerimamu. Dan kalau kamu sudah tidak diterima dan kamu sudah tidak didengar, katanya. Ini sedikit hati-hati saudara-saudara supaya tidak salah tafsir, tidak salah memahami ya. Kalau suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, jadi sudah ada blocking, sudah ada keputusan menolak. Kalau kamu sudah ditolak, tidak diterima, udah tinggalkan tempat itu, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan atas itu. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Kalau sudah ditolak dan diterima, sebab ingatlah, kamu tadi datang ke situ bukan mengeksistensikan dirimu, tetapi sebagai utusan Tuhan, kamu hidup berdasarkan kuasa Tuhan, bukan dari dirimu dan juga bukan dari mereka, tetapi dari Tuhan. Itulah karakter kehidupan utusan Tuhan. Lalu mereka pergi memberitakan pertobatan, menyembuhkan orang sakit, mengoleskan minyak, mengusir setan. Sebab apa? Sebab kuasa Tuhan yang melakukannya. Jadi bukan diri mereka, kuasa Tuhan yang melakukannya. Saudaraku, inilah seharusnya yang harus kita hidupi pada zaman ini. Sebab saudara dan saya, kita semua adalah utusan-utusan Tuhan. Tidak boleh lagi kita mengatakan, ya para pelayan yang sudah ditentukanlah. Bukan, saudaraku. Kita semua orang percaya menjadi utusan Tuhan. Keluarlah dari diri kita. Keluar untuk memberitakan kabar baik, memberitakan pertobatan, dan Tuhan hadir di sana. Jadi kita jangan berputar-putar lagi di pola kehidupan yang lama, tetapi yang dibutuhkan pada zaman ini, dalam suasana dunia sedang mengalami kesulitan yang besar, masyarakat sedang mengalami kegelisahan besar, pergilah, keluarlah, berbicaralah, hiduplah dengan mereka, bergumulah bersama dengan mereka. Kuasa Tuhan akan nyata, kuasa menyembuhkan, kuasa menyelamatkan, kuasa membangun kehidupan yang penuh dengan persaudaraan. Tuhan mengutusmu dan mengutusku, kuasanya terjadi atasku dan atasmu. Amin.